Kenapa Formula One susah masuk Indonesia? Bayangin, mobil Formula One ngebut 300 km per jam, tapi bukan di luar negeri, tapi di Indonesia. Kedengarannya keren, tapi kenyataannya hampir mustahil. Indonesia itu bukan negara kecil, fans motorsport terbanyak di dunia. Sirkuit kita punya, bahkan pernah masuk kalender balap dunia. Tapi anehnya sampai sekarang F1 gak pernah masuk di Indonesia. Padahal kalau dilihat sekilas harusnya bisa. Tapi ternyata masalahnya jauh lebih dalam. Untuk jadi tuan rumah F1, sirkuit harus punya lisensi grade 1 dari FIA. Dan ini bukan sekedar lintasan bagus. Yang dicek run-off area super luas, sistem drainase biar gak banjir, aspal dengan grip khusus, barir keselamatan berlapis. Sirkuit kayak Mandalika keren, tapi belum tentu langsung lolos standar F1. Saat ini Mandalika sudah lolos standar grade 1 motor, standar grade 2 mobil. Sedangkan untuk gelar F1 butuh grade 1 mobil. Belum lagi untuk ngadain satu race F1, biaya hosting bisa tembus 20 juta sampai 50 juta dolar. Itu belum termasuk upgrade fasilitas, promosi, operasional event. Bandingin sama negara kayak Singapura yang rela keluar duit besar demi gengsi dan pariwisata. Jadi bukan soal mampu bikin, tapi mau bayar segitu atau tidak. Dan tahu sendiri kalau di Indonesia, yang tahu-tahu saja. Faktor cuaca juga jadi masalah kalau mau gelar F1 di Indonesia. Indonesia itu negara tropis, hujan bisa datang tiba-tiba. Masalahnya, F1 sensitif banget sama air. Aquaplaning bisa bikin mobil terbang, race bisa dihentikan. Kita pernah lihat chaos saat hujan di F1, dan itu di negara dengan sistem drainase top. Tapi kalau di Indonesia, resikonya jauh lebih besar. F1 itu bukan cuma balapan, itu event global. Harus ada bandara internasional besar, hotel kelas dunia, transportasi super rapi, logistik buat bawa mobil dan tim. Contoh kayak Monaco dan Singapura. Semua udah siap dari awal. Indonesia masih harus banyak upgrade di beberapa sisi. Yang terakhir ini yang jarang dibahas. F1 itu bukan cuma olahraga, tapi juga politik dan bisnis. Pemerintah harus setuju investasi besar, melihat F1 sebagai strategi jangka panjang, dan siap rugi dari awal. Karena banyak negara gak langsung untung dari F1, jadi keputusan bahwa F1 sama dengan keputusan besar bukan cuma event biasa. Jadi kenapa F1 belum ke Indonesia? Bukan karena kita gak layak, tapi karena level F1 itu terlalu tinggi, mahal, dan kompleks. Tapi bukan berarti mustahil. Suatu hari kalau semua faktor ini bisa terpenuhi, bukan gak mungkin kita bakal dengar suara mesin Formula One menggema di Indonesia. Dan kalau itu terjadi, itu bukan cuma balapan, itu sejarah.